Coba deh bayangin, kalau kita ngomongin soal investor hedge fund, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin sosok yang glamor ya, tumbuh di tengah kemewahan, sekolah di kampus-kampus terbaik dunia. Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu investor paling berpengaruh, walaupun paling sunyi di dunia, justru memulai semuanya dari tempat yang jauh banget dari bayangan kita. Nah, ini dia kisah Romi Hartanto, sang arsitek kekayaan senyap. Romi ini anak seorang nelayan. Jadi setiap malam dia menatap lautan. Tapi dia bukan cuma nungguin ayahnya pulang. Di kepalanya tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan besar yang orang di sekitarnya nggak ada yang bisa jawab. Misalnya, kenapa ya ada orang yang bisa hidup santai, nggak perlu pusing mikirin besok mau makan apa? Sebuah pertanyaan yang jujur aja, mungkin kita semua juga pernah tanyain ke diri sendiri ya kan? Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan inti dari pembahasan kali ini. Gimana ceritanya seorang anak nelayan bisa sampai membangun sebuah hedge fund global yang senyap? Ini kan tujuan yang ambisius banget, apalagi kalau kita lihat dari mana dia berasal. Yuk kita bedah ceritanya lebih dalam. Kerennya, filosofi Romi itu nggak lahir dari seminar mahal atau buku-buku teori yang tebal. Semuanya justru berawal dari sebuah formula yang sangat simpel yang dia tulis sendiri di buku catatannya yang udah kusam. Waktu, pengetahuan, dan keberanian. Dengerin deh, ini bukan sekedar kata-kata manis. Ini adalah 3 pilar utama yang jadi kompas buat setiap keputusan besar yang Romi ambil sepanjang hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Ujian pertama Romi sebagai seorang investor. Dia nekat mempertaruhkan semua uangnya, yang nggak seberapa itu, ke sebuah mata uang digital baru yang waktu itu dianggap omong kosong sama banyak orang. 30%. Bayangin, sepertiga uang hasil dia jual satu-satunya jam tangan warisan ayahnya lenyap dalam seminggu. Coba deh, kalau Anda di posisi dia apa yang bakal Anda lakuin? Godaan buat panik dan jual rugi pasti gede banget kan? Nah, disinilah persimpangannya. Momen yang nentuin segalanya. Romi dihadapkan pada pilihan, anggap ini sebagai tanda buat berhenti dan menyerah, atau anggap ini sebagai uang sekolah untuk sebuah pelajaran yang harganya nggak ternilai. Dan disinilah kejeniusannya kelihatan. Romi berhasil nge-frame ulang pengalaman pahit ini. Dia jadi sadar kalau volatilitas atau naik turunnya harga yang gila-gilaan itu bukanlah sebuah risiko, tapi harga tiket masuk untuk sebuah inovasi. Jadi, bukannya jadi ancaman, dia justru melihatnya sebagai pintu masuk ke sebuah peluang. Tapi, Romi nggak sendirian di perjalanan ini. Ada partnernya, Georg Liam Leonard. Suatu malam, cuma di bawah temaram lampu jalan, mereka berdua menetapkan sebuah tujuan yang kedengerannya gila banget, yang kemudian jadi cikal bakal firma investasi mereka. Mereka nggak mau cuma jadi pemain, mereka mau jadi yang bikin permainannya. Mereka mikir, ngapain kita capek-capek ikutin sistem yang ada, kalau kita sebenarnya punya kemampuan buat bikin sistem kita sendiri. Ini perubahan mindset yang radikal banget kan? Dan dari sinilah Hartanto and Liam Capital lahir. Ini visualisasi yang ngegambarin filosofi mereka dengan sempurna. Coba lihat, di satu sisi ada si konsumen yang bangga banget mamerin kartu kredit mewahnya. Di sisi lain, ada si investor yang diam-diam ngumpulin recehan dari setiap gesekan kartu itu di seluruh dunia. Menurut Anda, siapa yang lebih punya kuasa? Dan kutipan ini, wah ini ngangkep semuanya. Intinya adalah, kekayaan yang sesungguhnya itu datang dari memiliki asetnya, bukan dari memamerkan produknya. Ini adalah soal bergeser dari pola pikir konsumsi ke pola pikir kepemilikan. Tentu aja, filosofi sebagus apapun kan butuh diuji ya. Dan ujian buat mereka itu datangnya nggak tanggung-tanggung. Berkali-kali lewat krisis keuangan global. Momen-momen di mana kebanyakan investor justru hancur lebur. Coba perhatikan polanya deh. Ini bukan hoki, ini sistem. Saat semua orang panik jual, saat berita isinya cuma ketakutan, mereka malah anggap itu musim diskon besar-besaran. Mereka dengan tenang masuk dan belanja. Mereka mengubah ketakutan massal jadi sebuah kesempatan langka. Apa yang mereka lakukan ini, itu kan persis seperti nasihat legendaris dari raksasa investasi Warren Buffett. Tapi bedanya, ini bukan lagi cuma teori di buku. Ini adalah strategi yang mereka eksekusi dengan sangat disiplin, justru di saat badai paling kencang. Dan ini bukan sekedar nekat loh. Mereka punya semacam buku panduan saat badai. Aturannya simpel tapi kuat. Pertama, fokus ke kesehatan bisnisnya, bukan ke harga sahamnya yang lagi anjlok. Kedua, cuma tambah investasi kalau perusahaannya emang beneran sehat. Ketiga, selalu siapkan amunisi alias uang tunai buat kesempatan langka. Dan yang paling penting, keempat, ingat kalau penurunan sementara itu bukan berarti kehancuran total. Logis banget kan?
Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Hasil dari semua kesabaran dan disiplin yang mereka bangun selama puluhan tahun, akhirnya mulai kelihatan skalanya. Jadi, perusahaan kayak apa sih yang mereka borong pas semua orang panik? Lihat daftarnya. Apple, American Express, JP Morgan, BlackRock. Mereka bukan cuma beli saham, mereka itu seolah-olah membeli bagian kecil dari pilar-pilar utama ekonomi dunia. Dan hasilnya, di tahun 2025, total aset yang mereka kelola itu nilainya lebih dari 180 juta dolar. Gila nggak sih? Untuk sebuah firma yang mulainya cuma dari obrolan dua mahasiswa di bawah lampu jalan, luar biasa. Nah, ini yang bikin mereka beda banget. Filosofi mereka itu anti-mainstream. Mereka lebih milih punya pengaruh daripada jadi terkenal. Lebih mentingin relevansi daripada pengakuan. Mereka hidup sederhana, tapi ngelola asetnya dengan super disiplin. Tujuannya bukan cuma ngelindungin uang, tapi ngelindungin mimpi. Dan yang paling utama, integritas itu harga mati. Beda banget sama citra manajer hedge fund yang biasa kita lihat di film-film kan? Jadi, kisah Romi ini ngajarin kita satu hal penting. Kekuatan dan kekayaan sejati itu ternyata nggak berisik, nggak perlu dipamerin. Ia adalah hasil dari ramuan sunyi antara pengetahuan, kesabaran, dan keyakinan yang nggak goyah sedikit pun. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar ini, bagaimana Anda mendefinisikan ulang arti kekayaan?